Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ruhania Islam. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan mendalam dalam perjalanan spiritual kita sebagai umat Islam, yaitu menembus hijab dalam diri. Apakah kamu pernah merasa seolah-olah ada jarak yang tidak terjangkau antara dirimu dan Allah? Atau mungkin dalam hati kecilmu ada rasa bahwa hidup ini terlalu sulit dan Allah terasa sangat jauh. Bahkan ketika kamu berusaha sekuat tenaga untuk merasakan kedekatan dengannya. Begitu banyak yang kita hadapi dalam hidup, tantangan, cobaan, dan bahkan kesedihan yang bisa membuat kita merasa terpisah dari Allah. Kita berusaha dengan segala cara untuk mendekatkan diri kepadanya, tetapi entah mengapa rasanya seperti ada sesuatu yang menghalangi. Sebuah penghalang yang tidak terlihat, tapi sangat nyata dalam perasaan kita. Mungkin kita merasa ada semacam tabir atau hijab yang memisahkan kita dari Allah, menjadikannya sesuatu yang jauh dan sulit dijangkau. Tabir ini bisa datang dalam berbagai bentuk: keinginan duniawi yang tak terpuaskan, ketergantungan pada hal-hal sementara, atau bahkan rasa kekhawatiran dan kecemasan yang terus menghalangi hati kita untuk merasakan kedamaian dalam keberadaannya. Tetapi apakah kamu tahu bahwa hijab ini bukanlah penghalang yang tidak bisa dilewati? Justru, kita semua memiliki kemampuan untuk menembus hijab itu dan merasakan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Di dalam ajaran tasawuf, kita diajarkan untuk melihat hijab ini bukan sebagai sesuatu yang permanen atau tidak bisa diatasi, tetapi sebagai sesuatu yang bisa kita lepaskan dengan kesadaran dan usaha spiritual yang konsisten. Hijab ini adalah tabir spiritual yang menghalangi pandangan kita. Tetapi dengan latihan dan pemahaman yang benar, kita bisa menghilangkannya bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita tahu cara untuk menembusnya, kita akan merasakan Allah dalam setiap langkah kita. Baik itu saat kita bekerja, berinteraksi dengan orang lain, atau bahkan saat kita menikmati kebahagiaan kecil dalam hidup. Di video kali ini, saya akan membawa kamu pada sebuah perjalanan spiritual yang akan membantu kita untuk membuka hijab yang selama ini menghalangi kita dari melihat Allah dalam kehidupan kita. Kita akan membahas tentang cara-cara praktis dan mendalam untuk menembus hijab ini, agar kita bisa merasakan kehadiran Allah dalam setiap aspek hidup kita. Seiring berjalannya waktu, kita akan belajar untuk mengubah perspektif kita agar lebih mampu merasakan kedekatan Allah dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam hal-hal yang tampaknya biasa. Jadi mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Pastikan untuk menonton sampai selesai, karena apa yang akan kita bahas di sini akan membuka mata hati kita untuk melihat kehadiran Allah dalam cara yang baru dan lebih mendalam. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini dan tekan tombol subscribe agar kita bisa terus berbagi perjalanan spiritual yang penuh makna ini. Mari kita mulai perjalanan ini dan buka hati kita untuk merasakan kehadiran Allah di setiap langkah hidup kita. 2. Apa itu hijab dalam tasawuf? Hijab dalam tasawuf bukanlah sekadar sebuah penghalang fisik yang menghalangi pandangan kita terhadap dunia atau kehidupan di sekitar kita. Secara lebih mendalam, hijab ini adalah tabir spiritual yang meliputi hati dan pikiran kita, yang menyebabkan kita tidak dapat melihat dengan jelas kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Dalam konteks tasawuf, hijab ini bukan sesuatu yang ada di luar diri kita, melainkan lebih kepada kondisi internal kita, keadaan hati yang tertutup oleh ego, nafsu, dan kecintaan berlebihan pada duniawi. Hijab ini berasal dari lapisan-lapisan batin
yang menghalangi kita untuk melihat kehadiran Allah di setiap aspek kehidupan. Ketika kita terperangkap dalam dunia materi, kita mengabaikan aspek spiritual yang lebih mendalam. Ketergantungan pada materi, kesombongan, dan ambisi yang tidak terkendali seringkali menjadi penghalang utama yang membuat kita terputus dari hubungan kita dengan Allah. Sebagai contoh, kita seringkali mencari kebahagiaan dalam pencapaian duniawi, dalam status sosial, kekayaan, atau kesenangan yang sifatnya sementara. Semua itu merupakan bentuk hijab yang menghalangi hati kita untuk melihat bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dalam kedekatan dengan Allah. Selain itu, hijab dalam tasawuf juga bisa dilihat sebagai ketidaktahuan kita tentang hakikat kehidupan. Kita seringkali terjebak dalam persepsi duniawi yang sempit, di mana kita hanya memperhatikan apa yang tampak oleh mata fisik. Dalam tasawuf, ajaran-ajaran spiritual mengajak kita untuk melampaui penglihatan fisik ini dan untuk melihat dengan mata hati. Ketika kita melihat dunia hanya dengan mata fisik, kita hanya melihat permukaannya saja, tanpa memahami esensi yang lebih dalam di balik setiap ciptaan Allah. Dengan kata lain, hijab itu adalah penutupan mata hati kita dari penglihatan spiritual yang lebih tajam. Sebagian orang beranggapan bahwa hijab ini hanya bisa dibuka oleh orang-orang tertentu yang memiliki tingkat spiritualitas tinggi. Tetapi tasawuf mengajarkan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk membuka hijab ini. Setiap kita dengan usaha yang sungguh-sungguh dan ketulusan hati bisa mencapai kesadaran spiritual yang memungkinkan kita untuk merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Ini bukanlah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh para wali atau orang-orang yang sudah mencapai tingkat kesucian tertentu. Sebaliknya, itu adalah perjalanan yang bisa kita tempuh melalui latihan spiritual yang berkelanjutan. Salah satu cara untuk membuka hijab ini adalah dengan menjaga kesadaran kita akan Allah dalam setiap aktivitas kita. Ketika kita menjaga niat kita agar segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu bekerja, berbicara, atau bahkan makan, dilakukan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kita mulai membuka lapisan-lapisan hijab tersebut. Dalam tasawuf, setiap tindakan yang dilakukan dengan kesadaran yang penuh bisa menjadi sarana untuk merasakan kedekatan dengan Allah. Hal ini memungkinkan kita untuk menyadari bahwa Allah hadir dalam setiap aspek hidup kita, bahkan dalam aktivitas yang tampaknya biasa sekalipun. Penghalang lain yang seringkali menjadi hijab adalah keterikatan kita pada kebiasaan dan pola pikir yang sudah sangat mengakar dalam diri kita. Kita seringkali terjebak dalam rutinitas hidup yang monoton dan tidak menyadari bahwa kita sedang menjauhkan diri dari Allah. Hidup yang penuh dengan rutinitas dan tanpa kesadaran akan kehadiran Allah seringkali menjadi lapisan pertama dari hijab yang menutupi mata hati kita. Oleh karena itu, salah satu langkah pertama dalam menembus hijab ini adalah dengan membangkitkan kesadaran akan Allah dalam setiap momen hidup kita. Seiring berjalannya waktu, kita akan mulai merasakan bahwa Allah tidak hanya hadir di saat kita melakukan ibadah ritual seperti salat atau membaca Al-Quran, tetapi juga dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Ini adalah bentuk kesadaran spiritual yang lebih tinggi yang memungkinkan kita untuk melihat dunia dengan pandangan yang lebih luas dan lebih dalam. Hijab ini, meskipun terasa tebal dan sulit ditembus, sebenarnya bisa dilewati jika kita berusaha dengan hati yang tulus dan penuh kesabaran. Salah satu cara efektif untuk membuka hijab adalah dengan berzikir. Zikir adalah cara untuk menjaga hati dan pikiran kita tetap fokus pada Allah, mengingatnya dalam setiap saat, dan membersihkan hati dari segala gangguan duniawi. Dalam ajaran tasawuf,
Zikir bukan hanya dilakukan dengan lisan, tetapi juga dengan hati. Dengan terus-menerus mengingat Allah, kita mulai menghilangkan lapisan-lapisan hijab yang menutupi pandangan spiritual kita. Ketika hati kita penuh dengan zikir dan ingatan kepada Allah, kita mulai merasakan kedekatannya dalam setiap detik hidup kita. Namun perjalanan untuk menembus hijab ini bukanlah perjalanan yang mudah. Ini adalah sebuah proses panjang yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan kedisiplinan dalam berlatih. Tetapi yang perlu kita ingat adalah bahwa Allah selalu dekat dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Dalam setiap langkah kita untuk menembus hijab ini, Allah selalu memberikan petunjuk dan pertolongan. Tidak ada satupun usaha kita yang sia-sia, karena Allah Maha mengetahui setiap usaha yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepadanya. Akhirnya, saat kita berhasil menembus hijab ini, kita akan mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kita akan merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan kita, dalam setiap pertemuan dengan orang lain, dalam setiap detik yang kita jalani. Dunia ini tidak akan lagi terasa asing atau terpisah dari Allah, melainkan akan menjadi tempat yang penuh dengan tanda-tanda kekuasaannya. Hijab yang dulu terasa sangat tebal dan tidak bisa ditembus kini akan terbuka, dan kita akan merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah dalam setiap aspek kehidupan. 3. Allah ada di mana-mana. Allah adalah zat yang tidak terikat oleh ruang atau waktu. Dalam banyak tradisi spiritual, kita sering mendengar bahwa Allah itu maha dekat. Namun, bagaimana kita memahami kedekatannya jika Allah juga memiliki sifat maha agung dan maha kuasa yang tak terbatas? Ini adalah salah satu aspek utama dalam pemahaman tasawuf. Allah ada di mana-mana dan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dia tidak hanya ada di tempat-tempat yang kita anggap suci, seperti masjid atau tempat ibadah lainnya, tetapi Allah hadir dalam setiap bagian dari ciptaannya, di setiap sudut alam semesta yang luas ini. Allah sebagai pencipta berada dalam segala sesuatu, dalam setiap bagian dari alam semesta ini. Setiap hembusan angin, setiap daun yang berguguran, bahkan setiap detik waktu yang berlalu adalah manifestasi dari kekuasaannya. Keberadaannya tidak terbatas oleh batasan fisik atau material. Ini adalah konsep yang sangat mendalam, yang mengajak kita untuk menyadari bahwa kita tidak bisa memisahkan Allah dari dunia ini. Sebaliknya, Allah adalah bagian dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, dan dunia ini adalah cerminan dari sifat-sifatnya. Seringkali kita merasa bahwa Allah hanya hadir dalam doa dan ibadah ritual kita, dan kita cenderung terpisah darinya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dalam tasawuf, kita diajarkan bahwa Allah ada dalam segala hal, bahkan dalam hal-hal yang tampaknya sangat kecil dan biasa. Setiap peristiwa, baik itu kebahagiaan atau kesedihan, adalah bagian dari kehendak Allah. Setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat adalah bagian dari takdirnya yang kita jalani. Mungkin kita merasa bahwa Allah hanya berada di tempat-tempat tertentu yang suci. Namun, jika kita melihat lebih dalam, kita akan menyadari bahwa Allah ada dalam setiap ciptaannya. Setiap detik kehidupan kita adalah anugerah dari Allah, dan kita diberi kesempatan untuk merasakan kehadirannya melalui segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Alam semesta ini bukanlah sesuatu yang terpisah dari Allah, melainkan sebuah karyanya yang mengandung tanda-tanda kekuasaan dan kebesarannya. Bayangkanlah betapa sempurnanya ciptaan Allah, gunung yang tinggi, lautan yang luas, pohon yang rindang, dan bahkan mikroba yang tidak terlihat oleh mata manusia. Semua ciptaan ini adalah bukti nyata dari kehadiran Allah. Dalam tasawuf, kita belajar untuk melihat bahwa Allah hadir dalam setiap ciptaannya.
Dia tidak hanya berada di tempat-tempat tertentu, tetapi Allah berada dalam setiap aspek kehidupan kita, bahkan dalam hal-hal yang tampaknya sangat sepele sekalipun. Ketika kita mulai menyadari bahwa Allah hadir dalam setiap ciptaannya, kita juga mulai belajar untuk melihat dunia dengan cara yang lebih dalam dan penuh kesadaran. Setiap kali kita melihat langit biru atau mendengarkan suara ombak di pantai, kita bisa menyadari bahwa itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalam setiap kejadian yang kita alami, ada rahmat dan hikmah yang diberikan oleh Allah untuk mendekatkan kita kepadanya. Bahkan dalam cobaan dan kesulitan, kita bisa merasakan kehadiran Allah yang mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Tidak hanya itu, ketika kita menyadari bahwa Allah ada di mana-mana, kita juga diajarkan untuk lebih bersyukur. Setiap napas yang kita hirup, setiap detik yang kita jalani adalah karunia dari Allah yang perlu kita syukuri. Dengan pandangan ini, dunia ini bukan lagi tempat yang terpisah dari Allah, melainkan tempat yang penuh dengan petunjuk dan tanda-tandanya. Allah tidak hanya berada di tempat-tempat yang kita anggap suci, tetapi Dia ada dalam setiap detik hidup kita, dalam setiap ciptaannya, dan dalam setiap kejadian yang kita alami. Namun, untuk merasakan kehadiran Allah yang ada di mana-mana, kita harus melatih diri untuk membuka mata hati kita. Ini bukanlah hal yang bisa kita capai dengan mudah, tetapi melalui latihan spiritual yang terus-menerus. Dalam tasawuf, kita diajarkan untuk selalu mengingat Allah dalam setiap momen hidup kita. Baik itu saat kita bahagia maupun saat kita mengalami kesulitan. Allah selalu ada bersama kita, hanya saja kita sering terjebak dalam dunia fisik yang menipu dan lupa untuk melihat tanda-tandanya yang ada di sekitar kita. Akhirnya, saat kita mampu melihat dunia dengan pandangan spiritual ini, kita akan merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Kita akan menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari takdirnya, dan kita akan mulai merasakan bahwa tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa izinnya. Dunia ini menjadi lebih bermakna karena kita bisa melihat Allah di balik setiap ciptaannya dan merasakan kehadirannya dalam setiap detik hidup kita. Keempat, menyadari kehadiran Allah dalam setiap tindakan. Ketika kita berbicara tentang mendekatkan diri kepada Allah, banyak orang mungkin berpikir bahwa ini hanya bisa dicapai melalui ibadah ritual seperti salat, puasa, atau membaca Al-Quran. Namun dalam tasawuf kita diajarkan bahwa mendekatkan diri kepada Allah tidak hanya terbatas pada ibadah formal, tetapi juga bisa tercapai melalui setiap tindakan kita sehari-hari. Setiap kegiatan yang kita lakukan, dari yang paling sederhana hingga yang paling rumit, sebenarnya dapat menjadi sarana untuk merasakan kehadiran Allah. Jika kita melakukannya dengan niat yang benar dan kesadaran penuh, banyak dari kita menjalani hari-hari kita dengan penuh rutinitas, bekerja, makan, tidur, berinteraksi dengan orang lain, sehingga kita sering kali lupa bahwa Allah selalu hadir dalam setiap momen ini. Padahal setiap tindakan kita adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya, asalkan kita melakukannya dengan niat yang ikhlas dan penuh kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah bagian dari takdirnya. Bahkan saat kita bekerja, jika kita melakukannya dengan niat untuk memberikan manfaat bagi orang lain dan untuk memenuhi tanggung jawab kita sebagai hambanya, maka pekerjaan itu pun bisa menjadi bentuk ibadah. Kehadiran Allah dalam setiap tindakan kita juga tercermin dalam cara kita berinteraksi dengan orang lain. Setiap kali kita berbicara dengan seseorang, kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk memperlihatkan kasih sayang Allah. Ketika kita membantu orang lain,
memberikan senyuman, atau mendengarkan mereka dengan penuh perhatian, kita sedang mencerminkan sifat-sifat Allah, kasih sayang, kebijaksanaan, dan kelembutan. Semua itu adalah cara kita mengingat Allah, karena setiap tindakan yang kita lakukan dengan niat baik adalah bentuk ibadah yang mendekatkan kita kepadanya. Namun untuk bisa merasakan kehadiran Allah dalam setiap tindakan, kita perlu melatih diri kita untuk selalu sadar akan niat dan tujuan kita. Ini berarti bahwa sebelum melakukan sesuatu, kita harus terlebih dahulu meniatkan bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk Allah. Setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, harus diiringi dengan niat yang tulus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah cara kita membuka mata hati kita agar dapat melihat kehadirannya dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Pada dasarnya, tasawuf mengajarkan kita untuk melihat dunia ini sebagai tempat yang penuh dengan ibadah, bukan hanya tempat untuk mencari kesenangan atau kekayaan. Dengan pemahaman ini, hidup menjadi lebih bermakna, karena kita menyadari bahwa setiap detik, setiap pertemuan, dan setiap tindakan kita adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan Allah. Ketika kita makan, misalnya, kita bisa mengingat bahwa makanan yang kita makan adalah pemberian Allah, dan kita bersyukur atas nikmatnya. Ketika kita bekerja, kita mengingat bahwa pekerjaan kita adalah amanah yang diberikan Allah untuk kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap tindakan kita juga membawa kita untuk lebih sabar dan ikhlas dalam menjalani hidup. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita tidak hanya melihatnya sebagai beban, tetapi kita melihatnya sebagai ujian yang diberikan Allah untuk memperbaiki diri kita. Dalam tasawuf, kesulitan hidup bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, melainkan kesempatan untuk menguatkan iman dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara ini, setiap ujian dalam hidup kita menjadi kesempatan untuk melihat kehadiran Allah yang lebih dekat. Namun, proses untuk menyadari kehadiran Allah dalam setiap tindakan, kita membutuhkan latihan dan kesabaran. Kita harus melatih diri untuk selalu memeriksa niat kita dan menjaga hati kita agar tetap ikhlas. Ini adalah proses yang memerlukan waktu dan usaha, tetapi dengan ketulusan hati, kita akan mulai merasakan bahwa Allah selalu hadir dalam setiap detik kehidupan kita. Setiap kali kita merasa cemas atau khawatir, kita bisa mengingat bahwa Allah selalu bersama kita, dan kita hanya perlu bersabar dan menyerahkan diri kepadanya. Lebih lanjut, menyadari kehadiran Allah dalam setiap tindakan kita juga mengajarkan kita untuk lebih sabar dan rendah hati. Ketika kita tahu bahwa Allah selalu mengawasi dan memperhatikan kita, kita akan lebih berhati-hati dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Kita tidak akan tergoda untuk berbuat dosa atau menyakiti orang lain, karena kita tahu bahwa Allah selalu hadir dalam setiap momen. Ini adalah bentuk pengabdian kita yang paling tinggi, menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan niat untuk selalu dekat dengannya. Dalam ajaran tasawuf, setiap tindakan yang dilakukan dengan niat yang tulus adalah bentuk ibadah. Hal ini mengajarkan kita untuk melihat dunia ini dengan pandangan yang lebih dalam, bahwa setiap detik hidup kita adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan Allah. Kehadirannya tidak terbatas pada waktu tertentu atau tempat tertentu, tetapi Allah ada dalam setiap detik kehidupan kita, dalam setiap tindakan kita, dalam setiap interaksi yang kita lakukan. Ini adalah bentuk kesadaran spiritual yang membawa kita untuk hidup dengan lebih banyak rasa syukur, kedamaian, dan ketenangan. Akhirnya, kita akan menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang mencapai tujuan duniawi atau mencari kebahagiaan sementara, tetapi tentang menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan Allah.
Dengan melibatkan Allah dalam setiap tindakan kita, kita akan mulai merasakan kedekatannya yang tak terhingga. Setiap langkah yang kita ambil akan terasa penuh dengan berkah dan petunjuknya, dan kita akan merasakan kedamaian dalam hati yang hanya bisa diberikan oleh Allah. Kelima, mengalihkan pandangan dari dunia fisik ke dunia spiritual. Dunia ini yang kita lihat dengan mata fisik kita penuh dengan segala macam kegembiraan, kesedihan, tantangan, dan kesenangan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering terjebak dalam rutinitas dan kesibukan yang mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang lebih mendalam. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan informasi, teknologi, dan materialisme yang semakin berkembang pesat. Namun tasawuf mengajarkan kita bahwa kehidupan duniawi ini hanyalah sebagian kecil dari realitas yang lebih besar, yaitu dunia spiritual yang lebih dalam dan lebih kekal. Mengalihkan pandangan dari dunia fisik ke dunia spiritual adalah salah satu langkah pertama dalam perjalanan kita untuk lebih dekat dengan Allah. Ketika kita hanya fokus pada dunia fisik, terhadap apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan dengan indera kita seringkali terjebak dalam ilusi. Dunia ini memberi kita kesenangan yang sementara, namun tidak dapat memberi kita kedamaian sejati. Kecintaan pada duniawi seringkali membuat kita lupa bahwa ada dunia yang lebih tinggi dan lebih abadi, yaitu dunia spiritual yang tidak tampak oleh mata fisik kita. Disinilah tasawuf mengajarkan kita untuk membuka mata hati dan melihat dunia dengan pandangan yang lebih dalam, untuk menyadari bahwa di balik semua yang tampak ada hikmah dan rahmat Allah yang tersembunyi. Namun, mengalihkan pandangan dari dunia fisik ke dunia spiritual bukanlah hal yang mudah. Kita perlu melatih diri untuk melihat lebih jauh dari apa yang tampak di permukaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terlalu sering melihat dengan mata fisik kita dan menilai sesuatu berdasarkan apa yang tampak di luar. Misalnya, kita mungkin menilai seseorang hanya berdasarkan penampilan atau status sosialnya, tanpa memahami kedalaman hati dan niat baik di balik tindakannya. Tasawuf mengajarkan kita bahwa kita harus melihat lebih dalam dan menyadari bahwa di balik setiap ciptaan Allah ada pesan dan tujuan yang lebih besar. Salah satu cara untuk mengalihkan pandangan ini adalah dengan melatih diri untuk selalu bertanya pada diri kita sendiri, apa makna dari kejadian ini? Apa hikmah yang Allah ingin tunjukkan melalui situasi ini? Ini adalah cara untuk melihat dunia dengan mata spiritual, yaitu dengan memandang segala sesuatu melalui kacamata yang mengakui bahwa segala hal yang terjadi adalah kehendak Allah dan bagian dari takdirnya. Setiap peristiwa, baik itu kebahagiaan atau kesulitan, adalah bagian dari proses pembelajaran yang Allah berikan kepada kita. Selain itu, mengalihkan pandangan kita ke dunia spiritual juga berarti menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini memiliki tujuan dan makna yang lebih dalam. Dalam tasawuf, kita diajarkan bahwa dunia ini bukanlah tempat yang hanya diisi dengan kebahagiaan dan penderitaan yang bersifat sementara, tetapi juga tempat untuk mencari hakikat kehidupan yang lebih tinggi. Dunia fisik ini adalah cermin dari dunia spiritual yang lebih besar, dan setiap peristiwa yang kita alami, baik itu pertemuan dengan orang lain atau tantangan yang kita hadapi, adalah kesempatan untuk belajar dan merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Ketika kita mengalihkan pandangan kita ke dunia spiritual, kita juga mulai merasakan kedamaian yang datang dari pengakuan bahwa segala sesuatu yang kita alami adalah bagian dari kehendak Allah. Kita tidak lagi terjebak dalam kekhawatiran atau ketakutan tentang masa depan, karena kita tahu bahwa Allah selalu bersama kita. Dalam tasawuf, kedamaian batin tidak ditemukan dalam pencapaian duniawi atau materi, tetapi dalam kesadaran bahwa kita selalu berada dalam pengawasan Allah yang Maha mengatur segala sesuatu. Kita mulai merasa lebih tenang, lebih bersyukur,
dan lebih menerima segala hal yang terjadi dalam hidup ini. Mengalihkan pandangan dari dunia fisik ke dunia spiritual juga melibatkan perubahan cara pandang kita terhadap hubungan kita dengan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali terlalu fokus pada perbedaan fisik atau status sosial seseorang. Namun, dalam pandangan spiritual, kita mulai melihat bahwa setiap orang adalah ciptaan Allah yang memiliki tujuan dan potensi spiritual yang tinggi. Melihat orang lain bukan hanya dengan mata fisik, tetapi dengan mata hati, memungkinkan kita untuk lebih memahami dan merasakan kasih sayang Allah kepada seluruh umat manusia. Latihan spiritual seperti zikir, meditasi, dan perenungan tentang ciptaan Allah adalah cara-cara untuk membuka mata hati kita dan mengalihkan pandangan kita dari dunia fisik menuju dunia spiritual. Zikir adalah salah satu cara yang sangat efektif untuk menjaga kesadaran kita akan kehadiran Allah dalam setiap detik hidup kita. Dengan mengingat Allah dalam setiap aktivitas kita, kita melatih diri untuk melihat segala sesuatu sebagai manifestasi dari kehendak-Nya, dan kita mulai merasakan kedekatan dengannya dalam setiap langkah hidup kita. Namun proses untuk mengalihkan pandangan ini membutuhkan waktu dan kesabaran. Kita harus melatih diri untuk selalu kembali ke dunia spiritual setiap kali kita terjebak dalam kesibukan atau kecemasan duniawi. Dengan berlatih secara konsisten dan penuh ketulusan, kita akan mulai merasakan perubahan dalam diri kita. Pandangan kita terhadap dunia ini menjadi lebih dalam, lebih penuh dengan rasa syukur, dan lebih fokus pada tujuan spiritual kita. Akhirnya, ketika kita mampu mengalihkan pandangan kita sepenuhnya dari dunia fisik ke dunia spiritual, kita akan merasa lebih terhubung dengan Allah. Kita akan melihat dunia ini bukan hanya sebagai tempat untuk mencari kenikmatan duniawi, tetapi sebagai tempat yang penuh dengan hikmah dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Setiap peristiwa yang kita alami akan menjadi sarana untuk lebih memahami takdir Allah, dan kita akan merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang tidak tergantung pada dunia ini, tetapi pada kedekatan kita dengan Allah. 6. Kehidupan sebagai cermin Allah. Dalam pandangan tasawuf, kehidupan ini adalah cermin dari Allah. Setiap kejadian, baik yang besar maupun yang kecil, memiliki hubungan yang sangat erat dengan sifat-sifat Allah yang ada dalam ciptaannya. Allah tidak hanya ada di tempat-tempat ibadah atau dalam momen-momen tertentu dalam hidup kita, tetapi Dia hadir dalam setiap aspek kehidupan kita, baik dalam pertemuan dengan orang lain, dalam peristiwa yang kita alami, maupun dalam interaksi kita dengan dunia sekitar. Setiap ciptaannya adalah cermin yang memantulkan sifat-sifatnya, yang hanya bisa kita lihat jika kita mampu membuka hati dan mata batin kita. Ketika kita melihat dunia ini sebagai cermin dari Allah, kita mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang kita alami, baik itu kebahagiaan atau kesedihan, adalah manifestasi dari kehendak-Nya. Sebagai contoh, setiap orang yang kita temui di dunia ini mencerminkan sesuatu tentang diri kita atau tentang Allah. Bahkan dalam situasi yang tampaknya biasa atau tak berarti, kita bisa melihat kehadirannya jika kita melihat lebih dalam. Setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain juga bisa menjadi cermin dari sifat-sifat Allah, seperti kasih sayang, kemurahan hati, atau keadilan. Tasawuf mengajarkan kita untuk melihat dunia dengan pandangan yang lebih dalam, bahwa setiap pertemuan dengan orang lain adalah kesempatan untuk belajar tentang diri kita sendiri dan tentang Allah. Kita tidak hanya berinteraksi dengan manusia lain, tetapi juga dengan sifat-sifat Allah yang tercermin dalam mereka. Ketika kita berhadapan dengan orang lain, kita belajar untuk mengenali sifat-sifat Allah seperti kasih sayang, kesabaran, kebijaksanaan, dan ketulusan. Bahkan dalam hubungan yang sulit atau dalam konflik, kita bisa melihat peluang untuk mengembangkan sifat-sifat tersebut dalam diri kita. Dengan menyadari bahwa kehidupan ini adalah cermin Allah, kita juga belajar untuk melihat peristiwa-peristiwa dalam hidup kita dengan cara yang berbeda. Setiap peristiwa, baik itu pertemuan yang menyenangkan
atau tantangan yang sulit, memiliki tujuan yang lebih besar dalam rencana Allah. Ketika kita menghadapi kesulitan, misalnya, kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk mengembangkan kesabaran dan keteguhan hati, yang merupakan sifat-sifat Allah yang perlu kita kembangkan dalam diri kita. Setiap ujian dalam hidup adalah bagian dari proses spiritual yang membantu kita semakin mendekatkan diri kepadanya. Konsep kehidupan sebagai cermin Allah juga mengajarkan kita untuk lebih bersyukur. Ketika kita melihat segala sesuatu dalam hidup ini sebagai manifestasi dari kehendak Allah, kita mulai memahami betapa banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak ada satupun kejadian dalam hidup yang terjadi tanpa alasan yang lebih tinggi. Baik itu kebahagiaan, kesulitan, atau kesuksesan, semuanya adalah bagian dari takdir Allah yang membawa kita lebih dekat kepadanya. Dengan memahami ini, kita mulai melihat hidup dengan rasa syukur yang lebih dalam dan lebih tulus. Tidak hanya itu, dengan melihat kehidupan sebagai cermin Allah, kita juga mulai mengakui bahwa kita adalah bagian dari ciptaannya yang lebih besar. Kita bukanlah individu yang terpisah dari dunia ini, tetapi bagian dari sistem ciptaan yang lebih besar. Setiap tindakan kita, baik itu terhadap diri sendiri maupun orang lain, mencerminkan hubungan kita dengan Allah. Ketika kita bertindak dengan niat baik, kita mencerminkan sifat Allah yang maha baik. Ketika kita menunjukkan kasih sayang kepada orang lain, kita mencerminkan kasih sayangnya yang tak terbatas. Melalui konsep ini, kita juga diajarkan untuk lebih rendah hati. Kita menyadari bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita adalah pemberian Allah, dan kita hanya dapat mencapainya dengan izinnya. Kita bukanlah pemilik sejati dari segala yang kita miliki, tetapi hanya amanah yang diberikan oleh Allah. Dengan rendah hati, kita belajar untuk tidak merasa lebih dari orang lain atau lebih baik dari ciptaannya. Kita belajar untuk menghargai setiap orang dan setiap ciptaan Allah dengan rasa hormat dan kasih sayang. Penting untuk diingat bahwa dalam tasawuf, melihat kehidupan sebagai cermin, Allah tidak hanya berarti kita melihat Allah dalam hal-hal yang besar, tetapi juga dalam hal-hal kecil. Allah ada dalam setiap peristiwa kehidupan kita, bahkan dalam hal-hal yang tampaknya sepele. Setiap kali kita menyadari bahwa di balik setiap kejadian ada hikmah dari Allah, kita mulai melihat dunia ini dengan cara yang lebih spiritual. Kehidupan yang kita jalani bukan hanya tentang mengejar tujuan duniawi, tetapi tentang bagaimana kita melihat dan merasakan Allah dalam setiap detik hidup kita. 7. Praktik tasawuf sehari-hari, zikir dan refleksi. Dalam tasawuf kita diajarkan bahwa zikir adalah kunci untuk membuka hati dan pikiran kita kepada Allah. Zikir bukan hanya sekadar mengulang kata-kata atau kalimat tertentu, tetapi merupakan cara kita untuk terus mengingat Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini adalah latihan spiritual yang menghubungkan kita langsung dengan Allah, mengingatkan kita bahwa Dia selalu hadir bersama kita, baik dalam kebahagiaan maupun kesulitan. Melalui zikir, kita membuka ruang dalam hati untuk merasakan kehadirannya, yang sebelumnya mungkin tertutupi oleh kekhawatiran, kesibukan, atau keterikatan duniawi kita. Zikir bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Banyak orang menganggap zikir hanya bisa dilakukan dalam waktu-waktu tertentu, seperti saat salat atau beribadah, tetapi tasawuf mengajarkan kita untuk berzikir setiap saat, baik dalam kesunyian maupun dalam keramaian. Misalnya, kita bisa berzikir saat berjalan, saat bekerja, atau bahkan saat berbicara dengan orang lain. Dengan niat yang tulus, setiap tindakan kita bisa menjadi bentuk zikir kepada Allah. Hal ini mengajarkan kita untuk menjaga kesadaran kita akan kehadiran Allah dalam setiap momen hidup kita. Melalui zikir, kita juga belajar untuk membersihkan hati kita dari segala kekotoran batin. Setiap kali kita menyebut nama Allah,
kita melepaskan beban dan kecemasan yang mengganggu pikiran kita. Kita melatih diri untuk tidak terjebak dalam kerisauan duniawi, karena kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari kehendak-Nya. Dengan berzikir, kita melepaskan diri dari ketergantungan pada dunia dan menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Salah satu bentuk zikir yang diajarkan dalam tasawuf adalah dengan menyebut Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang memiliki makna mendalam. Setiap nama Allah mengandung sifat-Nya yang sempurna, dan setiap kali kita menyebut namanya, kita mengingatkan diri kita akan sifat-sifat Allah yang agung. Misalnya, ketika kita menyebut Ar-Rahman, Maha Pengasih, kita diingatkan untuk menunjukkan kasih sayang kepada sesama. Begitu juga ketika kita menyebut Al-Malik, Maha Raja, kita diingatkan akan kekuasaan Allah yang mutlak atas segala sesuatu. Namun, zikir bukan hanya tentang mengucapkan kata-kata tertentu, tetapi lebih dari itu adalah tentang merasakan kehadiran Allah dalam hati kita. Dalam tasawuf, zikir mengajarkan kita untuk mengosongkan hati dari segala selain Allah dan untuk hanya fokus padanya. Ketika kita berzikir dengan penuh perhatian, kita mengundang Allah untuk hadir dalam hati kita dan membersihkan jiwa kita dari segala kegelapan. Zikir adalah cara untuk membuka pintu hati dan merasakan kedamaian yang hanya bisa datang dari Allah. Zikir juga mengajarkan kita untuk lebih sadar dan introspektif. Setiap kali kita berzikir, kita berhenti sejenak dari kebisingan dunia dan merenung tentang tujuan hidup kita. Zikir memberi kita ruang untuk mengingat kembali bahwa kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, bukan untuk mengejar kesenangan duniawi semata. Dalam kesunyian zikir, kita bisa merenungkan makna hidup dan memeriksa kembali niat serta tujuan kita. Selain itu, zikir adalah cara yang sangat baik untuk mengatasi kecemasan dan kekhawatiran. Ketika kita menghadapi tantangan atau masalah, seringkali kita merasa tertekan dan cemas. Namun dengan berzikir kita mengingat bahwa Allah selalu ada bersama kita dan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana-Nya yang sempurna. Zikir mengingatkan kita untuk berserah diri kepada Allah dan untuk percaya bahwa Dia akan memberi kita petunjuk dan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa membuat zikir sebagai bagian dari rutinitas kita. Cobalah untuk memulai hari dengan beberapa kalimat zikir seperti Subhanallah, Alhamdulillah, atau Allahu Akbar sebelum kita memulai pekerjaan atau aktivitas kita. Hal ini tidak hanya membantu kita untuk menjaga kesadaran spiritual, tetapi juga membuat kita lebih fokus dan lebih tenang dalam menghadapi apapun yang terjadi sepanjang hari. Dengan cara ini, kita menjadikan zikir sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebagai sesuatu yang terbatas pada waktu tertentu. Salah satu hal yang perlu diingat dalam berzikir adalah bahwa zikir bukanlah sekadar ucapan, tetapi merupakan bentuk penghambaan yang tulus kepada Allah. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kualitas zikir kita dengan penuh perhatian dan khusyuk. Jangan biarkan zikir hanya menjadi rutinitas kosong yang kita lakukan tanpa makna. Setiap kali kita menyebut nama Allah, kita harus melakukannya dengan hati yang penuh dengan cinta dan rasa hormat kepadanya. Hanya dengan begitu, kita bisa merasakan kedekatan yang lebih dalam dengan Allah dan merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Merenungkan setiap peristiwa sebagai kehendak Allah. Salah satu ajaran utama dalam tasawuf adalah merenungkan setiap peristiwa dalam hidup kita sebagai bagian dari kehendak Allah. Kita seringkali terjebak dalam cara pandang duniawi, di mana kita melihat setiap kejadian, baik itu kebahagiaan, kesulitan, atau kesedihan, sebagai sesuatu yang terpisah dari takdir Allah.
Padahal dalam pandangan tasawuf, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Setiap peristiwa, baik yang kita anggap positif atau negatif, adalah manifestasi dari kehendak-Nya yang harus kita terima dengan lapang dada. Seringkali kita merasa frustrasi ketika menghadapi kesulitan atau masalah dalam hidup. Kita mungkin merasa marah, kecewa, atau bahkan putus asa karena peristiwa tersebut tampaknya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun dalam tasawuf, kita diajarkan untuk melihat setiap peristiwa dari perspektif yang lebih luas, bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Setiap kejadian, baik itu ujian atau berkah, adalah bagian dari takdir Allah yang memiliki tujuan dan makna yang lebih dalam. Merenungkan hal ini membantu kita untuk melihat kehidupan dengan hati yang lebih lapang dan pikiran yang lebih tenang. Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, mengapa saya menghadapi kesulitan ini? Atau, apa tujuan di balik peristiwa ini? Dalam tasawuf, kita diajarkan untuk tidak hanya melihat kejadian dari sudut pandang fisik atau materi, tetapi untuk mencoba menggali makna spiritual di baliknya. Setiap peristiwa adalah pelajaran dari Allah yang mengajarkan kita sesuatu yang mungkin tidak kita ketahui sebelumnya. Mungkin itu tentang kesabaran, ketabahan, atau rasa syukur. Setiap peristiwa, baik itu pertemuan dengan orang lain atau tantangan dalam hidup, adalah cara Allah mengajari kita untuk lebih dekat dengannya. Melalui merenungkan setiap peristiwa sebagai kehendak Allah, kita mulai menyadari bahwa hidup ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah proses yang telah ditentukan oleh Allah dengan tujuan yang sangat mulia. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang terbaik untuk kita, bahkan ketika kita tidak mengerti mengapa kita harus mengalami sesuatu. Dalam merenungkan peristiwa sebagai kehendak-Nya, kita belajar untuk menerima apa yang terjadi dalam hidup kita dengan hati yang ikhlas, karena kita tahu bahwa itu semua adalah bagian dari takdir-Nya yang penuh hikmah. Salah satu kunci untuk merenungkan setiap peristiwa adalah dengan menjaga sikap menerima dan bersyukur. Ketika kita menerima setiap kejadian sebagai bagian dari rencana Allah, kita melepaskan diri kita dari perasaan frustrasi dan kekhawatiran. Kita berhenti mencari-cari alasan mengapa sesuatu terjadi dan mulai menerima bahwa setiap peristiwa, baik yang kita sukai maupun yang tidak, adalah bagian dari proses yang Allah tetapkan untuk kita. Dengan sikap ini, kita mulai melihat kehidupan dengan cara yang lebih penuh pengertian dan kedamaian. Selain itu, merenungkan setiap peristiwa juga mengajarkan kita untuk lebih sabar dalam menghadapi ujian hidup. Ketika kita menghadapi kesulitan, seringkali kita merasa cemas dan tidak sabar untuk melewatinya. Namun tasawuf mengajarkan kita bahwa ujian dan kesulitan adalah cara Allah menguji kesabaran kita dan mendekatkan kita kepadanya. Dengan merenungkan setiap peristiwa, kita belajar untuk tidak terburu-buru dalam menghadapi masalah, tetapi untuk tetap tenang dan mencari hikmah yang tersembunyi di baliknya. Proses ini juga mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap tanda-tanda Allah yang ada di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali sibuk dengan aktivitas dan tidak memberi ruang untuk merenung. Padahal banyak dari kita yang mendapatkan petunjuk dari Allah melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami, meskipun kadang kita tidak menyadarinya. Dengan merenungkan setiap kejadian, kita mulai membuka mata hati kita untuk melihat petunjuk-petunjuk Allah yang hadir dalam hidup kita. Baik itu melalui orang lain, situasi yang terjadi, atau bahkan perasaan yang muncul dalam diri kita. Kehidupan ini juga mengajarkan kita untuk melihat peristiwa sebagai bagian dari sebuah perjalanan spiritual. Setiap langkah kita adalah bagian dari takdir Allah, dan setiap kejadian dalam hidup kita adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh.
Ketika kita menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan spiritual yang dipenuhi dengan pelajaran dan ujian, kita mulai menerima setiap peristiwa dengan lebih penuh kesabaran dan rasa syukur. Kita memahami bahwa setiap tantangan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, dengan merenungkan peristiwa sebagai kehendak Allah, kita belajar untuk melepaskan kontrol atas segala sesuatu. Kita seringkali merasa bahwa kita harus mengontrol hidup kita dengan sangat ketat, membuat rencana, mengejar tujuan, dan mengharapkan hasil tertentu. Namun, tasawuf mengajarkan kita untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, dengan penuh keyakinan bahwa Dia Maha mengetahui yang terbaik untuk kita. Ketika kita melepaskan kontrol dan menerima takdir Allah dengan lapang dada, kita merasakan kedamaian batin yang sejati. 9. Melihat dunia sebagai tempat untuk beribadah. Ketika kita berbicara tentang ibadah, banyak dari kita mungkin langsung berpikir tentang kegiatan-kegiatan seperti salat, puasa, atau membaca Al-Quran. Namun, dalam ajaran tasawuf, kita diajarkan bahwa ibadah bukan hanya tentang ritual agama yang kita lakukan di masjid atau di tempat ibadah tertentu, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari. Dunia ini, dengan segala kesibukannya dan tantangannya, sebenarnya adalah tempat yang penuh dengan kesempatan untuk beribadah, asalkan kita menjalani kehidupan kita dengan niat yang benar dan kesadaran yang tinggi bahwa setiap tindakan kita adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Dalam tasawuf, kita diajarkan untuk melihat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini bisa menjadi ibadah. Bahkan dalam aktivitas yang tampaknya biasa dan sepele, seperti bekerja, makan, atau berbicara dengan orang lain, kita bisa melihatnya sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya, ketika kita bekerja dengan niat untuk memberi manfaat bagi orang lain, atau untuk memenuhi tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya, maka pekerjaan itu bisa menjadi ibadah. Ketika kita berbicara dengan orang lain dengan sikap baik dan penuh kasih, kita juga sedang beribadah karena kita mencerminkan sifat Allah yang Maha Pengasih. Melihat dunia sebagai tempat untuk beribadah juga berarti kita mengubah cara pandang kita terhadap pekerjaan dan aktivitas kita sehari-hari. Pekerjaan yang sering dianggap hanya sebagai cara untuk mencari nafkah, seharusnya dilihat sebagai amanah dari Allah. Ketika kita bekerja, kita tidak hanya bekerja untuk diri kita sendiri, tetapi kita bekerja untuk memenuhi tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita. Dengan niat yang ikhlas dan penuh kesadaran akan Allah, pekerjaan kita menjadi ibadah yang mendekatkan kita kepadanya. Ini adalah cara untuk melihat dunia sebagai tempat yang penuh dengan kesempatan untuk beribadah. Tasawuf mengajarkan kita untuk melihat hidup ini sebagai kesempatan untuk terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Setiap detik yang kita jalani adalah kesempatan untuk lebih mengenalnya dan lebih mendekatkan diri kepadanya. Ketika kita berjalan di jalanan, kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk merenung tentang kebesaran Allah yang menciptakan dunia ini. Ketika kita makan, kita bisa mengingat bahwa makanan itu adalah pemberian Allah dan kita bersyukur atas nikmat yang diberikannya. Dalam setiap aktivitas, baik itu besar atau kecil, kita bisa mengingat Allah dan menjadikan aktivitas tersebut sebagai bentuk ibadah. Melihat dunia sebagai tempat untuk beribadah juga mengajarkan kita untuk lebih bersyukur. Ketika kita menyadari bahwa segala yang kita lakukan adalah bentuk pengabdian kepada Allah, kita menjadi lebih sadar akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setiap kesempatan untuk bekerja, berinteraksi dengan orang lain, atau bahkan untuk beristirahat adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri.
Ketika kita bersyukur, kita membuka pintu untuk lebih banyak berkah dan rahmat dari Allah dalam hidup kita. Ini adalah cara untuk hidup dengan lebih banyak rasa syukur dan kedamaian batin. Salah satu hal penting yang perlu kita ingat adalah bahwa ibadah tidak selalu harus dilakukan dalam kesunyian atau dalam bentuk ritual agama saja. Ibadah dapat dilakukan dalam interaksi kita dengan orang lain, dalam sikap kita terhadap dunia, dan dalam cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Ketika kita berusaha untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan kehadiran Allah, kita menjadikan setiap detik hidup kita sebagai bentuk ibadah. Dalam tasawuf, ini disebut sebagai ibadah dalam kehidupan, di mana setiap aspek kehidupan kita adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun, untuk dapat melihat dunia ini sebagai tempat untuk beribadah, kita perlu mengubah pandangan kita tentang dunia dan kehidupan itu sendiri. Kita harus berhenti melihat dunia hanya sebagai tempat untuk mencari kesenangan atau tujuan pribadi, tetapi sebagai tempat untuk melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah. Setiap pertemuan dengan orang lain, setiap tantangan yang kita hadapi, dan setiap langkah yang kita ambil adalah kesempatan untuk beribadah dan memperbaiki diri. Dengan memahami hal ini, hidup kita menjadi lebih bermakna dan penuh dengan tujuan yang lebih tinggi. Lebih lanjut, melihat dunia sebagai tempat untuk beribadah mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru mengejar tujuan duniawi tanpa memperhatikan aspek spiritual. Dunia ini memang tempat untuk mencari rezeki dan mencapai tujuan, tetapi kita harus selalu ingat bahwa tujuan utama kita adalah untuk mencapai kedekatan dengan Allah. Setiap langkah yang kita ambil harus dilandasi dengan niat yang tulus untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dengan cara ini, dunia dan akhirat tidak lagi terpisah, tetapi menjadi satu kesatuan yang saling mendukung. Setelah membahas cara melihat dunia dengan mata hati dan mengarahkan pandangan kita kepada Allah, saatnya bertanya pada diri sendiri, apakah kamu siap melangkah lebih dalam? Perjalanan spiritual ini bukanlah hal mudah, namun setiap langkah mendekatkan kita pada Allah. Setiap hari, kita diberi kesempatan untuk merasakan kehadiran Allah dalam aktivitas kita. Dunia ini, dengan segala kebahagiaan dan kesulitannya, adalah kesempatan untuk melatih kesabaran dan kebersihan hati. Setiap pertemuan dan keputusan adalah jalan menuju kedekatan dengannya. Itulah mengapa penting untuk menjalani hidup dengan kesadaran agar setiap detik menjadi ibadah. Melangkah lebih dalam berarti membuka hati dan pikiran untuk menerima segala yang Allah tetapkan. Setiap ujian dan kebahagiaan adalah proses pembelajaran yang mendekatkan kita padanya. Dengan menerima takdir Allah dengan lapang dada, kita akan merasa lebih damai dalam menjalani hidup. Jadi apakah kamu siap untuk melangkah lebih dalam? Siap menjadikan setiap tindakanmu ibadah dan melihat kehidupan sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan biarkan dunia mengalihkan perhatian dari tujuan utamamu, keridhaan Allah. Setiap detik adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendalami perjalanan spiritual. Perjalanan ini tidak harus dilakukan sendirian. Dalam tasawuf, kita saling mendukung dalam menjalani perjalanan ini. Berbagi, belajar, dan saling mengingatkan adalah bagian dari komunitas yang memperkuat kita. Jika kita berjalan bersama, kita akan lebih kuat menghadapi tantangan. Jika kamu terinspirasi, jangan berhenti di sini. Terus belajar dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan setiap detik hidup sebagai kesempatan untuk mengenalnya dan memperbaiki diri. Jangan ragu untuk melibatkan Allah dalam setiap langkah, keputusan, dan hubunganmu. Melangkah lebih dalam juga berarti membangun kebiasaan baik seperti zikir,
doa, dan introspeksi. Jadikan zikir bagian dari rutinitas harianmu, bukan hanya saat tenang atau dalam kesulitan. Zikir akan membawa ketenangan dan menjaga kita selalu ingat pada Allah. Selain itu, cobalah merenungkan setiap kejadian hidup sebagai kehendak Allah. Lihat dunia dengan mata hati dan lihat setiap pengalaman, baik suka maupun duka, sebagai bagian dari proses spiritual yang mengarah pada pertumbuhan dan kedekatan dengannya. Jadi, apakah kamu siap menjalani perjalanan ini? Siap melihat dunia dengan mata hati dan menjadikan setiap tindakan ibadah? Jika ya, teruslah melangkah karena Allah akan membimbing setiap langkahmu menuju kedekatan dengannya. Jika kamu terinspirasi, tekan like, beri komentar tentang perjalanan spiritualmu, dan jangan lupa subscribe untuk berbagi ilmu dan kebijaksanaan dalam perjalanan ini. Setiap langkah kecil bersama Allah sangat berarti,